warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Normal Gate. Perkenalkan, nama saya. Perkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya. Next video. Normal gate adalah istilah umum untuk cara berjalan yang normal, karena semua orang berjalan dengan sedikit berbeda. Berjalan sendiri merupakan metode gerak yang melibatkan penggunaan kedua kaki secara bergantian dan berulang untuk menggerakkan tubuh ke depan secara bersamaan sambil mempertahankan stabilitas posisi berdiri. Terdapat beberapa terminologi dalam normal gait. Yang pertama ada straight line, yaitu jarak antara dua penempatan kaki yang sama dari tumit ke tumit. Lalu terdapat step length, yaitu jarak antara penempatan kaki yang berbeda dari tumit ke tumit. Lalu ada walking base, yaitu jarak antara titik tengah tumit, biasanya 50 hingga 100 mm. Saat berjalan, gait dapat dibagi menjadi dua fase utama. Ada stance phase, yaitu seluruh periode di mana kaki berada di tanah dengan periode kontak dengan lantai sebesar 60%, dan fase ini memiliki 3 interval. Yang pertama ada initial double limb stance dengan periode 10%, yang kedua ada single limb stance dengan periode 40%, yang ketiga ada terminal double limb stance dengan periode 10%. Fase yang kedua adalah swing phase, di mana kaki berada di udara untuk bergerak maju dan kaki diangkat dari tanah, dengan periode kontak dengan lantai sebesar 40%. Pada fase pertama adalah initial contact dengan interval 0 hingga 2%. Kaki langsung menyentuh lantai dan reaksi langsung terhadap perpindahan berat badan dan tidak selalu kontak tumit. Dengan tujuan memulai posisi berdiri dengan tumit rocker dan terjadi perlambatan. Ground reaction force terlihat melewati anterior pada hip joint yang menghasilkan momen flexion sebesar 30 derajat. Pada hip juga terdapat otot hip extensor, yaitu gluteus maximus dan hamstring yang bekerja aktif untuk menahan momen fleksi. GRF juga melewati anterior knee joint yang menghasilkan momen extension. Lutut yang sepenuhnya ekstensi dilakukan oleh otot quadriceps dan hamstring untuk stabilisasi. Pada ankle, GRF melewati posterior ankle joint hingga menghasilkan momen yang netral, tetapi menuju dorsiflexion. Kaki dalam posisi netral ditahan oleh otot pretibial. Loading respon interval 2-12%. Periode tumpuan ganda pertama ini mengikuti initial contact dan berlanjut sampai anggota tubuh lainnya diangkat untuk ayunan. Tujuannya penyerapan guncangan, stabilitas penahan beban, pelestarian progresi. Pinggul fleksi 30 derajat, sedikit ekstensi. Gerakan lutut fleksi 0-18 derajat, pergelangan kaki plantar flexion 0-10 derajat sampai 15 derajat. Pada bidang sagittal, GRF melewati anterior hip joint menghasilkan momen flexion. GRF melewati posterior knee joint menghasilkan momen flexion. GRF melewati posterior ankle joint menghasilkan momen plantar flexion. Aktivitas otot yang terjadi pada fase loading respon dilihat dari bidang sagittal. Momen flexion pada hip ditahan oleh gluteus maximus. Pada bagian lutut, meningkatkan aktivitas quadriceps untuk menahan laju momen flexion lutut. Setelah tumit menyentuh permukaan lantai, kaki dengan cepat turun ke plantar flexion 10% yang dikontrol oleh otot pretibial. Pada fase mid stance dengan interval 12 hingga 31%, dimulai dengan kaki lainnya diangkat dan berlanjut hingga berat badan sejajar di atas bagian depan kaki. Dengan tujuan, kemajuan di atas kaki yang diam dan stabilitas anggota tubuh, juga batang tubuh. Ground reaction force melalui hip joint yang menghasilkan momen untuk menurunkan flexion 30 derajat menuju ekstensi netral. Ground reaction force melewati posterior ke anterior pada knee joint yang menghasilkan momen dari fleksi ke ekstensi. GRF melewati anterior pada ankle joint menghasilkan momen dorsiflexion sebesar 5 derajat hingga 7 derajat. Pada hip, saat tibia bergerak maju, tungkai bawah bergerak lebih lambat daripada femur. Ini memberikan eksistensi pasif hip dan knee untuk stabilitas menahan beban. Akibatnya, otot hip extensor dan quadriceps dengan cepat rileks. Momen aduksi saat mengangkat kaki sebelahnya untuk mengayunkan menghilangkan dukungan untuk sisi panggul tersebut. Hal ini menciptakan vektor medial yang besar yang ditahan oleh otot gluteus medius. Dorsifleksi pergelangan kaki dibatasi oleh otot soleus dan gastrocnemius. Momen dorsifleksi pergelangan kaki meningkat pada pertengahan fase berdiri akhir saat vektor bergerak ke depan. Pada bidang koronal, GRF melewati medial hip joint yang menghasilkan momen adduction. GRF melewati medial knee joint yang menghasilkan momen varus.
JRF melewati lateral ankle joint atau subtalar joint yang menghasilkan momen pronation. Aktivitas otot yang terjadi oleh otot abduktor yang membuat respon cepat untuk menstabilkan panggul. Aktivitas singkat oleh otot gluteus maximus dan tensor fascia latae memungkinkan iliotibial band untuk memberikan penahanan pada bagian lateral. Otot-otot intrinsik kaki mengontrol pronation. Terminal stance interval 31-50%. Gerakan ini menyelesaikan interval LS dimulai dengan mengangkut tumit dan berlanjut hingga kaki lainnya menyentuh tanah. Berat badan bergerak di depan kaki bagian depan sepanjang fase ini. Tujuannya kemajuan tubuh melampaui kaki penopang, stabilitas anggota tubuh dan batang tubuh. Pinggul ekstensi 10-15%, lutut fleksi 18%, hampir tensi penuh. Pergelangan kaki dorsiflexion 5-7%. GRF melewati posterior hip joint yang menghasilkan momen extension pada hip joint. GRF melewati anterior knee joint yang menghasilkan momen extension. Ankle joint, GRF melewati anterior ankle joint yang menghasilkan momen dorsiflexion. Ekstensi pasif pada pinggul sebesar 10% dari hyperextension. Tidak ada aktivitas hip extension pada fase ini. Momen saat hyperextension ditahan oleh otot gastrocnemius dan soleus. Penyelarasan faktor dan ankle joint menciptakan momen dorsiflexion maksimum yang ditahan oleh soleus dan gastrocnemius. Pada fase pre-swing dengan interval 50 hingga 62%, periode tumpuan ganda kedua dimulai dengan inisial kontak tungkai yang berlawanan dan diakhiri dengan lepasnya jari kaki ipsilateral. Berat badan dilepaskan dan dipindahkan ke sisi lain dengan tujuan posisi tungkai untuk ayunan dan percepatan progresi. GRF melewati posterior hip joint yang menghasilkan momen extension 10 derajat pada hip joint. GRF melewati posterior pada knee joint yang menghasilkan momen flexion 40 derajat pada knee joint. GRF melewati anterior ankle joint yang menghasilkan momen dorsiflexion 5 hingga 7 derajat pada ankle joint. Momen extension pada hip dilawan oleh adduktor longus dan rectus femoris. Flexion pasif pada lutut sebesar 40 derajat ditahan oleh rectus femoris. Plantar flexion pada ankle yang cepat dirangsang oleh soleus yang diregangkan secara concentrically oleh gastrocnemius. Initial swing interval 62-75%. Fase pertama ayunan 1/3 dari periode ayunan. Dimulai saat kaki diangkat dari lantai dan berakhir saat kaki yang diayunkan berada di posisi berlawanan dengan kaki tumpuan. Tujuannya, kaki terangkat dari lantai, pergerakan tungkai dari posisi belakang. Pinggul fleksi 0-20 derajat, lutut fleksi 40-60 derajat. Pergelangan kaki, plantar flexion 20-10 derajat. Hip terus flexion hingga 20 derajat dari aksi langsung oleh otot iliacus gracilis dan